terkejut gitu loh. Kok bisa Herlina bisa terbang? Kok bisa begini gitu kan. Dan akhirnya mereka menyadari ternyata Herlina ini sudah meninggal. Misteri, sejarah, mitologi, peristiwa horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi nih dengan channel aku. Terima kasih ya kalian sudah klik video ini. Semoga kalian semua sehat walafiat ya. Teman-teman, ini adalah konten kelima aku. Kalian simak sampai habis ya. Ada sebuah cerita yang sangat melegenda di sebuah pondok pesantren yang ada di Jawa. Cerita ini sudah sangat melekat bagi santri dan santriwati di sebuah pondok pesantren. Ada seorang santri yang bernama Herlina. Dia itu anaknya sangat pendiam, bahkan kadang juga anak itu ceria. Dan anak itu juga kadang suka membuat ulah. Anak itu dinyatakan meninggal dunia dan menaruh dendam kepada teman-temannya. Semasa hidupnya Herlina, dia adalah seorang remaja santriwati di pondok pesantren daerah Lamongan, Jawa Timur. Cerita ini sebenarnya sudah turun-temurun sejak tahun 1940-an. Herlina ini dikenal sebagai pribadi yang sangat aneh dan sering membuat masalah gitu. Dinyatakan Herlina ini memang suka mencari perhatian, entah dari temannya bahkan dari staf-staf atau dari gurunya. Herlina ini juga termasuk anak yang rajin. Kalau disuruh dia cepat gitu. Dan ada beberapa temannya yang suka membuli dia karena gak suka dengan kelakuan Herlina ini. Herlina juga cenderung dihindari teman-temannya. Bahkan Herlina ini sempat gak punya teman gitu. Temannya itu palingan 1, 2, dan mereka itu tiba-tiba gak berteman lagi, gak teguran. Dan Herlina ini kadang menyendiri. Namun hal itu tidak membuat Herlina sedih. Tapi dia semakin senang gitu. Herlina pun mencari perhatian dengan cara yang berbeda. Sehingga teman-temannya ini selalu membicarakannya, selalu menjadi terkesan menjadi-jadi gitu. Nah, ada salah satu perlakuan Herlina yang tidak terpuji. Dia mencari perhatian dengan cara yang lebih heboh lagi. Dia mencoba mencuri cincin dari guru yang mengajar di pondok pesantrennya. Cincin ini adalah cincin yang sangat berharga. Herlina ini pun menaruh di kantongnya. Setelah cincin itu dinyatakan hilang oleh pihak pondok pesantren, akhirnya para santri semua dikumpulkan dan diperiksa satu-satu oleh penjaganya. Nah, akhirnya Herlina inilah yang didapati oleh sang penjaga telah mengantongi sebuah cincin yang telah dicari selama ini. Akhirnya si penjaga ini menyuruh Herlina menghadapnya. Nah, akhirnya si penjaga dan Herlina berdiskusi. Mereka pun bertatapan. Mereka bertemu berdua dan mereka membicarakan masalah ini. Si penjaga ini menegur Herlina dan mengatakan kenapa gitu loh Herlina melakukan hal ini. Dan Herlina pun mengaku kalau dia hanya ingin mencari perhatian. Dia nggak punya teman. Namun setelah mereka berdiskusi dan sudah lumayan lama ya, si penjaga ini tiba-tiba langsung menjatuhkan semangat Herlina dengan kata-kata kasar gitu. Dan Herlina ini pun tiba-tiba pergi. Dia sambil menangis. Dia pun sudah mengembalikan cincin itu. Namun sebelum dia pergi itu, si staf ini mengatakan dan mengancam kepada Herlina. Dia akan memberitahukan kepada kepala pondok pesantren itu kalau cincin yang hilang itu ternyata diambil oleh santrinya. Dan Herlina ini memohon jangan diberitahu karena dia nggak mau dikeluarin karena takut dengan keluarganya sendiri akan mencap jelek gitu. Tujuan dia itu bukan ingin mencuri untuk menjualnya atau memiliki barang itu, tapi hanya untuk mencari perhatian. Tetapi menurut para penjaga itu adalah hal yang tidak terpuji dan Herlina harus mendapati hukuman. Karena takut dihukum, akhirnya Herlina pun kabur. Dan pada saat kejadian itu sudah jauh malam. Dia pun kabur, pergi dari pondok pesantren dan melewati sebuah perjalanan yang cukup panjang. Akhirnya Herlina ini pun tiba-tiba dia tuh ditabrak oleh sebuah mobil yang melintas. Karena Herlina ini juga nggak fokus gitu, dia menyeberang. Akhirnya Herlina dinyatakan meninggal di tempat. Pihak pondok pesantren ini dan juga teman-temannya nggak ada yang mengetahui kalau Herlina ini sudah meninggal gitu.
Dan pada malam-malam tertentu Herlina ini datang dan muncul tiba-tiba, tapi dengan wajah yang berbeda. Wajah Herlina ini sangat pucat. Dia nggak seperti biasanya ceria, bahkan selalu membuat hal-hal aneh yang membuat orang tertawa, bahkan membuat orang jengkel. Herlina pun semasa hidupnya itu dia juga nggak jarang loh ya, sering disakitin. Nah setelah Herlina meninggal, dia kembali ke pondok pesantren. Dan ternyata Herlina ini kembali ke pondok pesantren itu untuk balas dendam kepada teman-temannya. Saat Herlina datang dan kembali ke tempatnya, dia tuh terlihat sangat murung, jarang ngomong gitu. Bahkan lebih mengerikan lagi, dia ini bisa sholat seperti pada umumnya, tapi dia ini jarang ngomong. Semakin hari semakin pucat, bibirnya itu semakin putih, bahkan wajahnya juga, kulit-kulitnya itu terlihat berbeda dengan kulit-kulit anak-anak lain gitu. Karena ada salah satu santri menyadari dan dia tuh langsung bertanya, "Her, kenapa? Kamu kok kayaknya pucat banget, kamu sakit? Aku perhatikan kamu beberapa hari ini, semenjak kamu datang, kamu terlihat aneh, terlihat murung, bahkan gak seperti biasa gitu." Herlina ini gak menjawab, bahkan gak mengangguk juga, dia hanya menatap. Dan tatapannya itu sangat tajam, sangat tegang. Gak ada sama sekali kedipan di matanya itu. Bagaimana sih kalau ada orang natap kita terus gak berkedip itu kan, apalagi dengan waktu yang lama, pasti akan aneh dan mengerikan kan, bahkan menimbulkan pertanyaan, ini kenapa? Dia kok natapnya kok sebegitunya gitu. Karena Herlina ini suka menatap dengan tajam, bahkan gak ada respon sama sekali. Akhirnya temennya ini menjauh dan membiarkan aja Herlina itu mau ngapain aja gitu. Nah setelah itu pada malam-malam tertentu, mereka ini kan bangun subuh tuh, ingin bersiap-siap sholat subuh. Dan para santri ini berganti-gantian mandi. Ada staf yang ingin buang air kecil, namun WC-nya itu lama banget terkunci gitu, tapi suara airnya itu seperti ada orang mandi di dalam WC. Akhirnya si staf ini yang sebelumnya itu yang pernah mengusir Herlina ini, dia tuh mengetuk pintu, menggedor-gedor dan mengatakan, "Tolong dong keluar ganti-gantian, saya sudah kebelet," katanya gitu. Nah pada saat itu WC-WC yang lainnya itu tertutup, cuma satu aja yang dibuka. Nah akhirnya si penjaga ini pun gedor-gedor terus gitu supaya santri yang di dalam itu gantian. Ternyata terus tiba-tiba mendengar suara tangisan dari dalam, seakan-akan kayak nangis sedih gitu, entah nangis karena dimarahin sama penjaga ini atau gimana. Karena penasaran, akhirnya si penjaga ini mendobrak pintu kamar mandi itu. Saking kagetnya dia melihat Herlina ini berdiri langsung menatap arah ke wajahnya, arah ke staf itu. Kalau dilihat raut wajahnya itu nggak ada sedih-sedihnya gitu, padahal didengar dari luar ada suara tangisan, dan itu dinyatakan suara tangisan Herlina. Staf ini pun ngomel-ngomel, "Kamu ngapain aja sih di dalam kamar mandi? Mandi juga enggak, tapi buang-buang air," katanya gitu. Herlina ini cuma diam aja. Setelah itu Herlina ini pun keluar. Nah stafnya ini masuk, dan setelah dia masuk dia langsung menyadari kok bau banget ini kamar mandinya, bau busuk gitu. Akhirnya semakin menyengat kan baunya itu, akhirnya dia nggak tahan lagi, dia kencing cepat dan keluar. Setelah itu dia mencari tuh Herlinanya di kamarnya, dan tiba-tiba dia melihat Herlina ini nggak ada di kamarnya. Setelah itu si staf ini kan heboh nih, dia tuh merasa keanehan gitu. Dia tuh melihat kayak ada yang terbang gitu di luar pondok pesantren, tapi kayak terbang ke atap, tapi seperti daster gitu. Karena ketakutan dia ini teriak, dan semuanya bangun, semuanya kaget, semuanya keluar. Para santri keluar, petugas yang lain keluar, bahkan pengurus pesantrennya ini, yaitu kepala sekolahnya juga keluar dan mengatakan, "Kenapa gitu, ada apa? Apa yang terjadi?" Sampai-sampai mereka saling bertanya. Dia melihat ada penampakan kaki yang terbang. Nah setelah itu mereka keluar tuh, mereka melihat ke atas langit, dan pada saat itu sudah jauh malam ya, entah jam berapa, dan mereka melihat Herlina mengambang di langit-langit atap pondok pesantren. Dan sambil tertawa, mereka pun kaget, terkejut gitu loh, kok bisa Herlina bisa terbang, kok bisa begini gitu kan. Dan akhirnya mereka menyadari ternyata Herlina ini sudah meninggal, dan mereka tuh merasa aneh. Para santri ini, bahkan sekamarnya Herlina ini, mengatakan memang Herlina ini semenjak kembali dia tuh aneh, mukanya pucat, diajak ngomong nggak nyambung, bahkan dia cuma menatap aja. Nah disitulah membuat semua orang bertanya-tanya. Tak lama kemudian Herlina ini menghilang nih, ceritanya dia menghilang kan,
Setelah dia mengambang dilihat sama orang-orang menghilang, tak lama kemudian diteleponlah orang tuanya Herlina. Orang tua Herlina ini datang nih. Ternyata orang tua Herlina memberikan keterangan bahwa Herlina ini sudah meninggal dan sudah dimakamkan 3 hari yang lalu. Dan pihak pesantren ini sangat kaget. Orang tuanya ini juga gak konfirmasi karena saking terpukulnya, karena Herlina ini adalah anak satu-satunya. Nah, disitulah akhirnya heboh dan mereka pun beramai-ramai membacakan doa untuk Herlina agar tenang di sana. Mereka berharap Herlina ini jangan mengganggu lagi gitu loh. Tapi beberapa tahun kemudian, setelah berganti santri, ada beberapa anak santri mengatakan melihat sosok seorang anak perempuan yang tiba-tiba melintas di hadapan mereka. Bahkan ada yang merasakan seperti ada yang berdiri di sela-sela pintu mereka atau di sela-sela lemari mereka. Dan mereka meyakini itu adalah hantu Herlina. Selain itu, mereka juga merasakan hal aneh saat mereka masuk ke kamar mandi. Mereka itu terkunci dari luar, seakan-akan ada yang menguncinya, padahal nggak ada. Dan mereka mengatakan bahwa itu Herlina yang mengerjainnya gitu. Mereka pun selalu membacakan doa dan mengirim doa pada malam-malam tertentu untuk Herlina, agar Herlina ini tenang dan nggak mengganggu lagi. Nah, dari cerita-cerita itulah, hantu Herlina ini menjadi cerita yang sangat populer pada masanya. Bahkan hingga kini, hantu Herlina ini selalu diceritakan di setiap pesantren. Mereka menceritakan apa yang telah terjadi dengan orang-orang terdahulu yang pernah mondok di tempat mereka. Nah, teman-teman, menurut kalian bagaimana tentang cerita ini? Jika kalian memiliki cerita tambahan, komen di bawah ya. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi dengan cerita menarik berikutnya. Dadah!